Sempat ikuti skenario palsu Ferdy Sambo, ini kesaksian mengejutkan Bribka Ricky Rizal. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Jakarta, penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat Brigadir J, belum menemukan titik terang. Hingga kini, Kapolri sudah mengumumkan 5 tersangka yang terlibat langsung dalam pembunuhan. Semua tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang permufakatan jahat. Ancaman hukumannya adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Adapun salah satu dari kelima tersangka adalah Bribka Ricky Rizal RR. Setelah sempat mengikuti skenario mantan komandannya, kini Bribka RR membagikan beberapa kesaksian terbaru melalui pengacaranya, yaitu Erman Umar. Berikut merupakan kesaksian Bribka RR. Kesaksian mengenai situasi di Magelang. 1. Yosua dan Putri sempat bicara empat mata. Brigadir Yosua sempat bertemu dengan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, selama kurang lebih 15 menit. Pertemuan itu terjadi seusai peristiwa yang diklaim oleh Putri sebagai pelecehan seksual yang terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya bertemu usai Putri memanggil Yosua lewat Bribka RR. 2. Tak tahu peristiwa pelecehan. Bribka RR tak tahu menahu soal peristiwa pelecehan. Dia menerangkan, dirinya dan Baradae sempat keluar rumah untuk mengantarkan barang-barang putra Ferdy Sambo ke SMA Taruna Nusantara pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bribka RR saat itu bertemu dengan pamong putra Sambo di asrama SMA Taruna Nusantara. Seusai itu, dia juga hendak bertemu dengan pamong lainnya yang sedang berada di alun-alun Magelang. 3. Baradae ditelepon Putri agar pulang. Saat menunggu di alun-alun, Baradae mendapat panggilan telepon dari Putri Chandrawati untuk segera pulang ke rumah Magelang. Bribka RR dan Baradae pun menuruti perintah tersebut, mereka langsung menuju kediaman Ferdy Sambo. Setiba di rumah, Bribka RR mengaku tak melihat siapapun di lantai 1 rumah. Karena melihat situasi rumah yang sepi, ia bersama dengan Baradae memutuskan untuk naik ke lantai 2 dan melihat Arsusi sedang duduk sambil menangis. Sementara itu, Kuat Ma'ruf sedang dalam kondisi tegang dan panik kala itu. Bribka RR kemudian bertanya kepada Kuat mengenai peristiwa yang terjadi. 4. Kuat cerita peristiwa yang diklaim pelecehan. Kuat bercerita kepada Bribka RR bahwa dirinya melihat Yosua di tangga. Ketika ditegur, ia langsung lari. Kuat lantas memerintahkan Susi untuk memeriksa kondisi Putri. Saat memeriksa, Kuat dan Susi mendapati Putri sudah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi lantai 2. 5. Kuat ancam Yosua dengan pisau. Yosua kembali hendak naik dan ingin menjelaskan permasalahannya kepada Kuat. Namun, saat itu Yosua sambil menangis dan dihalangi Kuat menggunakan pisau. Setelah itu, Bribka RR juga melihat kondisi Putri atas permintaan Kuat. Bribka RR melihat Putri sudah berbaring di tempat tidur di dalam kamar lantai 2. 6. Putri bertanya, Yosua di mana, dan minta bertemu. Bribka RR lalu bertanya ke Putri mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Putri tidak menjawab pertanyaan tersebut dan justru menanyakan posisi Yosua di mana. Sebelum memanggil Yosua, Ricky berinisiatif untuk mengamankan senjata bersama Baradae yang berada di kamar ADC lantai 1. Senjata berupa senjata panjang dan senjata pendek itu langsung diamankan ke kamar anak Sambo di lantai 2. Inisiatif tersebut dilakukan karena Bribka RR takut apabila senjata tersebut digunakan Yosua. Setelah mengamankan senjata, Ricky baru turun dan mencari Yosua yang kemudian ditemukan sedang berada di depan rumah. Ricky juga sempat bertanya ke Yosua tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yosua mengaku tidak tahu alasan Kuat tiba-tiba marah kepadanya. Setelah itu, Ricky membujuk Yosua untuk bertemu dengan Putri karena diminta langsung oleh istri Sambo itu. Selang beberapa lama, Yosua akhirnya mau untuk bertemu Putri di kamar lantai 2. Setelah sampai di kamar lantai 2, posisi Yosua duduk di lantai, sedangkan Putri tiduran di kasur. Sementara, Bribka RR menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yosua dan Putri tidak terdengar dari luar kamar. 7. Yosua enggan menceritakan masalahnya dan Putri ke Bribka RR. Pertemuan Yosua dan Putri itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Yosua keluar dari kamar, Bribka RR sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Yosua lagi-lagi tak memberikan penjelasan. Seusai kejadian itu, Yosua kemudian tidur satu kamar bersama Baradae. Sedangkan Ricky dan Kuat tidur di ruang tengah memakai kasur lipat.
Kesaksian mengenai kejadian di Duren 3. 8. Tolak halus perintah Ferdi Sambo untuk tembak Yosua. Bribka RR mengaku sempat diminta Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua. Mendengar perintah itu, Bribka RR menolak secara halus dengan mengatakan dirinya tak berani dan tidak kuat mental. Pertanyaan berani tidak tembak Brigadir Yosua dilontarkan Ferdi Sambo di rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan pengacara Erman Umar atas kesaksian kliennya, Bribka RR. Peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 8 Juli. 9. Ferdi Sambo tanya peristiwa Magelang. Sebelum ditanya soal kesanggupan menembak Brigadir J, Bribka RR ditanya soal insiden yang terjadi di rumah Sambo di Magelang. Bribka RR mengaku tidak tahu soal peristiwa tersebut. Lalu Ferdi Sambo menyampaikan bahwa Ibu Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua. Saat itu FS menceritakannya sambil menangis dan emosi. Kemudian Bribka RR diminta memanggil Baradae alias Richard Eliezer. Bribka RR pun turun ke lantai 1 menggunakan lift lalu menyampaikan ke Baradae untuk menghadap Irjen Sambo. Setelah itu, Bribka RR kemudian duduk di halaman depan. Tak lama kemudian, dia melihat Putri Chandrawati sudah terlihat di garasi depan rumah Saguling. 10. Ferdi Sambo perintahkan Yosua jongkok sebelum dieksekusi. Kelima tersangka lalu berpindah dari rumah di Jalan Saguling ke rumah dinas Duren 3. Bribka RR mengatakan dia diminta Kuat Ma'ruf menghampiri Brigadir Yosua yang sedang berada di taman samping. Mereka bertiga lalu menemui Ferdi Sambo di ruang tengah rumah dinas. Sudah ada Ferdi Sambo dan Baradae di ruang tengah tersebut. Setelah itu, Bribka RR hanya ingat perintah FS kepada Yosua yang menyuruhnya untuk jongkok. Di perintah seperti itu, Yosua tidak mau dan mundur sambil mengangkat kedua tangan di depan dada sambil berkata, ada apa ini?" Bribka RR mengatakan Baradae lalu menembak ke arah dada Brigadir J menggunakan senjata miliknya. Brigadir Yosua pun jatuh telungkup dekat tangga, tepatnya di depan kamar mandi. Bribka RR sempat berjalan ke arah dapur karena mendengar Brigadir Romer memanggil lewat HT. Namun saat itu dia tak menemukan siapapun di ruang tengah sehingga kembali ke ruang tengah. Atas kesaksian-kesaksian tersebut, Erman selaku pengacara Bribka RR menyampaikan keterangan Bribka RR yang sama sekali tidak melihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati yang diduga menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.